Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabus Sani fi Sunnah. Utawi kitab kang nomor loro iku fi sunnati dalem mertelaken sunnah. Wa hiya utawi sunnah iku aqwalun nabi pira-pira pengendikane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa af'aluhu lan pira-pira pendamelane Rasul. Al-anbiya utawi para nabi iku maksumuna padha den reksa kabeh. Hatta an saghiratin sehingga saking dosa cilik. Sahwan halalali fala yukiru nabiyuna ahadan ala batilin fala yakiru moko ora netepaken sapa nabiyuna nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadan ing wong siji batilun kang batal fasukutuhu moko utawi mendele menengi moko utawi mendele menengi Rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghaira mustabshirin senajano ing atase liyane kang awe bebungah alal fi'li ngatasi merdamel ngelakoni mutlakon hal mutlak. Dalilul jawazi iku dadi dalil wenange fi'il lil fa'ili kadue wong kang ngelakoni wa li ghairi lan kadue liyane. Fil asah ing dalem kaul kang luwih asah. Wa fi'luhu utai kelakuan Rasul iku ghairu makruhin ora den makruhaken ora den paksa. Wa makana wa ma te perkara kana ana ma iku jabaliyan nggih perkara kang agung au mutaraddidan utawa perkara kang mider-mider au bayanan utawa kang mertelaken au mukhassasan bihi atau kang den tentuaken bihi kelawan fi'il fawadihun moko iku jelas wa ma uta perkara siwahu kang sakliyane ma'in alim tasifatahu in alim talamun warasira sifatau ing sifate ma fa ummatuhu moko utai ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam iku mithluhu padane Rasul fil asahi ing dalam kaul kang luwih asah wa tu'lamu dan wirui apa ma binassin sanging nas Al-Qur'an wa taswiyatin bima'lumil jihadi wa taswiyatin lan madani bima'lumil jihadi kalon perkara kang den wirui ar-arai wa wuku'ihi lan tumibani maklum bayanan hale dadi penjelasan au imtithalan utawa hale dadi gambaran lidalin maring kang nuduhaken ala wujubin ing atase wajibe au nadbin utawa maring sunahe au ibahatin utawa maring wenange wa yukhassu dan tentuaken opal wujub amaratahu dorongane kas salati kaya salat bi adzanin kalawan adzan wa qaunuhu anani al wujub mamnu'an iku ka perkara kang den cegah laulam yajib lamono wa qaunuhu utai anani addalu mamnu'an upang den cegah laulam yajib lamun ora wajib contone kal haddi koyo had wan nazbu utai sunnah mujarradu qasdil qurbati yaiku murnini sejone keparek maring Allah wa in juhilat senajono den bodohaken falil wujub moko iku tetep kedhi wajib fil asahi ing dalam kaul kang luwih asah
falil wujub moko iku kedue dalil wujub fil asah in dalam kaul kang luwih asah. Wa idza ta'aradal fi'lu wa idza ta'arada nilikane pertentangan apa al fi'lu kelakuan wal qaulu lan pengendikan wa dalla dalilu ala takriri muqtadahu wa dalla nuduhaken apa dalilun dalil ala takarrurin muqtadah ing atase bulan baleni tatrapani qaul fa in tassa moko lamun dadi tertentu apa qaul bihi kalawan rasul sallallahu alaihi wasallam fal mutaakhiru moko utawi kang kahiri fal mutaakhiru moko utawi kang keri kunasyun kang busek maring kang dingin fa in juhila moko lamun den bodohaken fal waqfu moko utawi kandhek saking kang ngunggulaken fil asahi ing dalem kaul kang luwih asah. Wala ta'arada ora ana pertentangan iku maujud. Wa ini tasah bina wa ini tasah lamun dadi tertentu apa kaul bina kelawan kita in fala tu'aridu fi moko fala tu'aridu moko ora ana perkara kang bertentangan fihi ing dalem qaul wa fina lan kang tetep ing dalem kita al mutaakhiru utawi kang keri nasihun iku kang nasih kang bosek maring kang dingin indal lamun nuduhaken apa dalilun dalil ala ta'assubina ing atase dadi ta'assubi kita fa in juhila moko lamun den bodohaken apa kang keri umila moko den lakokaken bil qauli kalaun qaul fil asahi ing dalem kaul kang luwih asah. Wa in ammana wa ammahu wa in ammana moko lamun ngumumaken rasul ing kita wa ammahu lan ngumumaken rasul ing qaul fahukmuhuma moko utawi hukumi karuni al-fi'lu wal qaul fahukmuhuma moko utawi ngelakoni al-fi'lu wal qaul iku kama kaya perkara maro kang wis lewat apa ma illa ayyakuna al-amu dhahiran fi illa ayyakuna kejaba yen ta ana apa al-amu qaul kang umum ana iku dhahiran pertelo fi dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam fal fi'lu moko utawi merdamel kelakuan niku mukhassisun dan tentuaken apa fi'il fal fi'lu moko utawi kelakuan mukhassisun niku dan tentuaken apa fi'il wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sih, dibaca. Al-Kitabus Tsani fi Sunnah. Keterangan bab yang kedua menerangkan tentang hadis. Apa hadis? Hadis adalah aqwalun nabi wa af'aluh. Adalah pernyataan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu dan merdamele dan perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya'u ma'sumun. Jadi definisi hadis adalah aqwalun nabi wa af'aluhu atau ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Tuh, ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Itulah hadis. Pun
sebelum membahas tentang sunnah itu apa adalah kita harus paham dulu bahwa al-anbiya'u ma'sumuna hatta an saghiratin sahwan. Para nabi, para rasul sallallahu alaihi wasallam adalah maksum. Enggak ada nabi yang enggak ada nabi yang enggak ada. Kenapa? Karena beliau enggak ada nabi yang berbuat dosa. Kenapa? Karena adapun cerita Nabi Adam berbuat dosa dari surga akhirnya diturunkan ke bumi, iku binisbati ila rubbatihil aliyah. Itu memandang kepada status beliau. Wa binisbati ila ummatihi, kalau dinisbatkan kepada kita tidak bermaksiat, berbohong. Tidak ada nabi yang berbohong. Kalau itu pengendikan Nabi Ibrahim di dalam penghancuran berhala. Bal fa'alahu kabiruhum hada. Kalau kita tidak tahu urutannya bacaan, maka bal fa'alahu kabiruhum hada itu memberi asumsi bahwa yang menghancurkan berhala adalah berhala yang paling besar. Padahal itu perbuatannya Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim menghindar? Apakah Nabi Ibrahim nggak jujur? Tidak. Nabi Ibrahim tetap jujur. Adapun bal fa'alahu itu kan di situ sakta apa jawazul waqfi, apa lebih baik wakaf atau wakaf, kan harus tahu, sehingga memberi pemahaman bal fa'alahu, iya saya yang mengerjakannya. Kabiruhum hada, yang paling besar berhala ini yang kukalungi kapak ini enggak dihancurkan, kan gitu. Jadi bal fa'alahu kabiruhum hada, kalau tidak ada saktah, kalau tidak berhenti, maka memberi arti Nabi Ibrahim berarti kita diperbolehkan untuk berbohong, padahal kita dilarang berbohong. Jadi semua nabi itu maksum, enggak ada yang bermaksiat. Kalau umatnya nggak ada yang nggak ada manusia yang sum toh hari ini sum jauh tak, nggak ada manusia yang tidak nggak ada. Walaupun yang wajib masuk surga, yang namanya manusia itu bermaksiat. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kesatu kedua summial insanu insanan li kasrati nisyanihi. Manusia dinamakan manusia itu karena banyaknya lupa. Sama dengan hati. Hati itu apa sih, Rek? Bahasa Arab? Bukan. Kolbu itu adalah sifatnya. Bahasa Arab kolbu, hati itu aslinya adalah al-kibdah, kabid bila kabid beri ruah. Kabid itu hati. Tapi kenapa kok lebih didengar kolbu likas roti takol lubihi, karena hati itu masya Allah gontakan, tapi bukan pasang. Sekarang iya dilungkas enggak. Itulah hati. Lah, beliau semua para rasul maksum, bahkan sampai dosa kecil. Kalau yang lain tidak ada yang maksum, semuanya mesti berbuat dosa atau maksiat.
Makanya statement Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tambuha wa khuluqun nas bi khuluqin hasan. Ya apa diulangi? Ittaqillah, takutlah kalian semua dimanapun berada. Anjurannya kita memang harus selalu alaina bi taqwallahu fi sirri wal alan. Hendaklah kita selalu takwa Allah, baik kala sendirian atau berdua, tiga, empatan, fi sirri wal alan. Terus wa bi sayyi'atil hasanata, ketika berbuat jelek segeralah berbuat baik. Itu kan anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya surat cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam termaktub, tertulis besar banget, ada di pintu masuknya Raudhah. Semoga kita semuanya bisa, Allahumma. Semoga kita semua bisa masuk Raudhah. Inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Oh iya, iku jarine penerus saingane ning Umi ya. Ning Umi Laila. Allahumma. Aja ngomong boten lah wong didungano api kok boten. Mau didungani opo sampean? Hah? Gak kepin kaya ning Laila? Hah? Kepin kaya ning Laila apa kepin ndang mari? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku iluh kan ku berikan, kan ku spesialkan kepada siapa saja yang dosa besar dari umatku. Ku tertulis besar di pintu masuk Raudhah, sandingi pintu Jibril. Si Rona nong endi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedikit keluar udara Raudhah iku, Mbak. Masya Allah. Tak ada yang menandingi. Sejuknya sejuk gimana gitu. Loh, saya itu. Dan ya. Jadi sekali lagi, tidak ada manusia yang tak bermaksiat. Tidak ada manusia yang tak punya dosa. Makanya sampai-sampai ada pepatah begini, bahkan hadis qudsi, orang yang sholat dengan lupa, Allah lebih senang kepada orang yang bermaksiat tapi ingat dosa. Orang sholat lupa dosa, Allah lebih senang kepada orang bermaksiat ingat dosa. Siapa yang suci? Hah? Kalian. Lah kalian sekarang jangankan suci jasmani, rohani. Suci jasmani sekarang lagi undur. Enggak suci-suci. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi enggak ada namanya manusia yang suci tanpa maksiat pun. Selanjutnya fala yakiru nabiyuna adan ala batilin fasukutuhu wala ghair mustabirin alal fi'li mutlaqan dalilul jawaz. Pun seumpama menurut asumsi kita perbuatan itu adalah dosa sakata, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang dan tidak menganjurkan, maka itu berarti jawaz. Kenapa? Karena takrirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa makana jabaliyan au mutaraddidan au bayanan au masusun bi fawadihun. Ketika sesuatu itu Rasulullah berulang kali melaksanakannya, berarti itu mengarah kepada atau sunnah, tergantung pada giringannya
dalil. Ngoten. Wa in alimta sifatahu, ketika wa in ulimat sifatuhu fa ummatuhu mithluhu. Ketika perbuatan Rasul atau takrirur Rasul atau fi'lur Rasul sallallahu alaihi wasallam diketahui kriterianya, maka umatnya mengikuti sesuai kriteria, yakni wajib, sunnah, mubah. Ngoten. Apalagi tu'lamu binasin, apalagi perbuatan kriteria ketiga, salah satu ketiga kriteria tersebut didukung dengan Al-Qur'an, dengan dalil nas, maka sesuai arahan dari dalil nas. Wa hukum bayanan au imtithalan lidalin ala wujubi au nadbi au ibahah, karena merupakan wajib, nadab, sunnah atau ibahah. Ngoten. Wa yusul wujub imaratu kasolati biadanin, ya khusu di spesialnya wajib adalah meramaikan sholat dengan adan, atau mamnu atau dilarangnya la lam yakin yajid kal had wa nadab mujarradul qasdil qurbah. Jadi had laulam yajib kaunhu mamnu'an, dilarang, ketika larangan tersebut berseberangan dengan wajib, maka berarti larangan itu adalah haram dilaksana. Kenapa? Karena berseberangan dengan wajib. Ketika tidak berlawanan dengan wajib, maka perintah atau perbuatan tersebut adalah nadab, di mana nadab ini adalah kiringannya at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in juhilat falil wujub fil asahi, ketika tidak tahu bahwa itu adalah taqarrub, maka lebih digiring kepada hukum wajib, bukan sunnah. Makanya kita menetapkan sebuah kasus masalah Sholat ketika syarat rukunnya sudah dilaksanakan, maka sholatnya sah. Masuk gak ngelakoni sunnah. Kenapa? Karena syarat rukunnya sudah terpenuhi. Sunnah itu adalah takor nilai lain. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Sekali lagi, ketika wajib itu sudah sesuai dengan kriteria syarat rukunnya, walaupun sunnahnya ditinggalkan semua, maka kewajiban tersebut sudah sah, walaupun tidak ditambahi dengan sunnah. Walaupun status sunnah itu ada berapa? 1, sunnah mu'ad. 2, terus yang muakkad ada berapa? Kalau sunnah ab'ad ambil sunnah hayat itu bagian yang mana? Bagian mana? Bagian sunnah mu'ad. Sunnah hayat ambil sunnah ab'ad. Nah, karena sunnah muakkad ketika dalam sebuah ibadah jangan sampai ditinggalkan. Ketika ditinggalkan tetap sah. Makanya muakkad itu ada muakkad minas saqilah, kalau ada muakkad khafifah, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Yang harus diganti dengan sujud sahwi. Seumpama tidak diganti dengan sujud sahwi, langsung sholat, langsung salam, boten nopo. Kenapa? Karena itu sunnah. Ojo sampai berdalil tidak
tidak sah. Nggak ada kriteria, nggak ada keterangan. Ketika kewajiban itu sudah sesuai terpenuhi syarat rukunnya, karena meninggalkan sunnah, lalu kewajiban itu tidak sah, tidak ada dalilnya sampai saat ini. Sejak dulu sampai saat ini tidak ada. Ngoten nggih? Pun fa in ta'arada idza ta'arada, ketika ada dua dalil, yakni dari sumber yang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qaulu wal fi'lu, bertentangan, perbuatan Rasul dan pengendikan Rasul berbeda, maka statusnya adalah nasikh mansuh. Mana yang dinasih? Yang telah lalu. Mansuh yang barusan. Jadi seumpama ada perbuatan Rasul dan pengendikan Rasul berbeda, maka ditinjau lebih dulu yang mana. Maka ketika sudah ditemukan lebih dulu yang mana, maka yang lebih dulu itu yang dinasih. Yang dilaksanakan adalah yang terupdate dari sampean. Gitu ya. Fal mutaakhiru nasyun fa in jahula fal waqfu fil asahi. Ketika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, apakah al-fi'il atau al-qaul, maka yang paling baik adalah al-waqfu, diam 1000 bahasa. Masa dikomentari? Oh, Rasulullah kok diminta komentari. Hadis iku lho rek, masih dhaif, lebih kokoh daripada qaul pengendikane ulama. Apa wong hadis dhaif itu kan karena kriteria apa? Kriteria rawinya. Dhaif ini kadang rawinya oon. Lah ngoten nah? Ngoten. Kan tetap hadisnya dari Rasulullah. Tapi karena akiunya kurang, maka gak mudeng itu diantara hadis hadisnya tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat itu semuanya sami-sami adil. Semua sahabat sami-sami adil, enggak ada sahabat yang tidak ada. Itu Musailamah al-Kadzdzab kan sudah dapat status al-Kadzdzab, kan berarti sudah bukan sahabat. Kenapa? Karena sudah pendusta. Ingat itu. Ya. Sahabat itu banyak. Tapi banyak juga yang murtad. Banyak yang murtad. Mani'uz zakah itu murtad. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengumumkan perang kepada orang yang tidak mau zakat, Sayyidina Umar menentang pertama. Sayyidina Umar menentang. Lalu ambil Sayyidina Abu Bakar dicaparke ngene lho, fa wallah la aqtulanna, ngendikane Sayyidina Abu Bakar, demi Allah akan saya perangi siapapun yang memisahkan kewajiban zakat dan salat. Baru setelah itu Sayyidina Umar paham. Oh ya wis, aku di belakang sampean. Nah, gitu. Awalnya tidak. Kenapa? Karena orang yang mengutarakan syahadat, hukum darahnya haram dialirkan, dengan kata lain haram dibunuh. Siapapun yang membaca kedua syahadat haram dibunuh. Siapapun yang melaksanakan sholat haram dibunuh. Itu dalilnya yang dipahami oleh Sayyidina Umar. Lah ini saudara-saudara kita, katanya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, ini saudara-saudara kita, ini loh sholat, Rasulullah sudah ngendiko begini. Lalu Sayyidina Abu Bakar menegaskan, demi Allah, fawallah, demi Allah akan aku perangi siapa saja yang memisahkan kewajiban sholat dan zakat. Kenapa? Karena sholat hubungannya horizontal, zakat hubungannya keliru aku rek. Hah?
Keliru. Apa sih horizontal iku rek? Ya keliru. Yang vertikal piye? Nah gitu. Karena sholat hubungannya adalah vertikal, yakni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa bahwa kita hidup bersama. Al-insanu ibnul mujtama. Al-insanu ibnul mujtama. Kita takkan pernah lepas dari toleransi. Kita tidak akan pernah lepas dari bertemu atau berteman. Tidak akan pernah lepas. Jadi ada kaitannya masing-masing. Akhirnya Sayyidina Umar pun sependapat. Pun itu tadi kalau bertentangan fala tarju wa fina al mutaakhir nasun ila akhir indal dalil ala taksinan fainduilah umila bil qaul fil asai. Ketika tadi sudah disepakati di depan, ketika fi'lur rasul dan qaulur rasul, perbuatan rasul dan pengendikan rasul itu berbeda, maka mana yang lebih awal dinasih. Selanjutnya sekarang apabila fi'lur rasul dan qaulur rasul itu juhila, tidak diketahui mana yang lebih dulu, maka kita harus no comment, harus diam. Tapi berikutnya berarti ada 3 kan? Tapi berikutnya juhila, ketika dibodohkan, tidak diketahui mana yang lebih terdahulu, maka yang harus kita implementasikan kepada keseharian adalah yang al-qaulu. Kenapa? Karena juhila. Jadi status juhila ini ada 3 pendapat. 1 as-sukut. Ya. Ada 2. 1 as-sukut, fal waqfu, diam. Itu lebih baik. Tapi ada yang mengatakan juga lebih baik adalah melaksanakan apa yang Rasulullah ngendikakan. Kama marra ila yakunal amu dhahiran bi ila akhirih. Sebelum ditutup, monggo barangkali tanya, dipersilakan. Mudeng rek, paham rek? Halo. Allahumma shalli ala Muhammad. Mering ini diterjemah ya. Dari awal sampai akhir. Engko ae di semester genapnya. Bun, iki kita tutup. Iya bareng-bareng. Kita tutup sih. Mugi barokah manfaat. Semoga tambahan ilmu menjadi tambahan ilmu. Kepada siapa saja yang ikut ngaji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.